selamat malam. Kita akan beristirahat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur nama-Mu ya Tuhan. Saat malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan membacakannya dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Perikop pembacaan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyikan tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan ini. Salam, kita sekeluarga sebagaimana telah disebutkan oleh Mama tadi bahwa kita akan segera beristirahat. Salam Abang Ben. Salam Bapak gitu dong. Salam Kakak. Shalom Papa. Salam Mama. Shalom Papa. Firman Tuhan sudah dibacakan untuk kita renungkan sebentar dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Adalah bagian ungkapan rasa syukur Daud kepada Tuhan, di mana dia sadar atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya hari demi hari. Dia banyak kali merasakan pergumulan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja pun, dia masih banyak mengalami kesulitan. Namun dia tahu bahwa dia masih memiliki Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga dia dikenal sebagai seorang raja yang suka bernyanyi, yaitu suka bermazmur dan memuji-muji Tuhan atas karena kesetiaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang kedua, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Terkadang di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, tetapi tidak fokus untuk memandang Tuhan yang selalu dapat memberikan solusi kepada kita. Berbeda daripada Daud. Daud tahu bahwa Tuhan masih ada memberikan pertolongan kepadanya, sehingga dia mengatakan, Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan itu memiliki janji
dan itu akan dibuatnya nyata dalam pertolongan dalam hidup dia. Nah, marilah kiranya kita juga boleh memandang kepada tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Anak-anak yang sekolah seperti Ben dan Cia, harapkan Tuhan untuk memberikan kepintaran, kecerdasan, untuk menolong dalam belajar, dan untuk menolong dalam kehidupan hari demi hari. Demikian juga ibu rumah tangga ataupun saya sebagai kepala keluarga. Kita harus mengharapkan Tuhan yang selalu setia menolong kita, dan tidak boleh kita lupa untuk bersyukur karena Dia Allah yang baik bagi kita. Dikatakan bahwa akan datang raja-raja dunia menyembah kepada Dia, kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang mulia, dan Tuhan jugalah Tuhan yang begitu kasih. Tuhan itu tinggi, tetapi Dia dapat memandang kepada orang hina. Berarti Tuhan itu dalam pandangan Daud adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak memandang bulu. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Dia akan selalu sayang dan selalu peduli kepada kita. Mungkin orang menganggap kita sepele, mungkin orang menganggap kita hina, tetapi Tuhan tidak pernah menganggap kita hina. Walaupun kita ini adalah buatan tangannya dari debu yang tiada artinya, tapi Dia sayang kepada kita seperti Yesaya katakan, bahwa Dia akan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang maha baik, Dia mengenal semua orang. Dia mengenal orang dari hidupnya, tetapi orang yang sombong Dia pandang dia dari jauh. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan hukumannya. Di dalam kesesakan, Daud katakan Tuhan menolong dia. Tangan kanan Tuhan mengangkat dia dan menyelamatkan dia. Ketika datang seterunya, musuh-musuhnya ingin membinasakannya, tetapi Tuhan selalu datang memberikan perlindungan. Situasi masih pandemi, tetapi Tuhan sanggup menjaga kita anak-anaknya. Situasi ekonomi juga terganggu karena pandemi ini, tetapi Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya. Tuhan sanggup menolong kita semua. Nah, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin, Abang Ben? Yang besar suaranya, amin. Amin. Kakak, amin. Amin. Mama, amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang siapa yang berdoa? Mama lah. Sekarang Mama lagi yang berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami selalu setia akan janji Tuhan, di mana kami harus belajar, percaya, tekun, mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat malam hari ini Tuhan, kami mau istirahat. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara kami, hingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dapat beraktivitas dan memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.